teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dimanapun teman-teman berada sekarang masih dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, aku Fedora Gracia Audrey yang akan jadi moderator pada kali ini. Nah, kali ini Activation akan kembali dengan konsep podcast yang bertemakan perkuliahan dan organisasi nih. Pastinya teman-teman khususnya maba penasaran kan? Nah, hari ini juga kita kedatangan narasumber spesial loh teman-teman, yaitu Kak Yuska Cornelia Halim selaku mantan Wakil Ketua HMPS UPH pada periode 2020-2021. Langsung aja yuk kita kepoin nih kehidupan perkuliahan dan organisasi Kak Yuska. Halo Kak Yuska, apa kabar? Halo, Fe. Baik. Kamu gimana? Baik juga. Ya, aku juga baik, Ci. Nah, gimana nih selama pandemi ini kakak punya kesibukan apa aja nih? Selama pandemi sih, ya masih kuliah online. Terus kalau kemarin awal-awal pandemi sampai kemarin lah baru lengser lah buat HMPSA gitu. Terus kalau sekarang sih lagi lumayan sibuk buat skripsi sih sama paling bantu-bantu orang tua gitu. Oh, I see. Oke deh, semangat Ci buat skripsinya. Semangat juga nih Feve buat kuliahnya. Oke. Oke, jadi kita sekarang langsung kepoin aja ya kehidupan perkuliahan dan organisasi KYSK nih. Boleh dong ya? Boleh, boleh. Oke. Nah, waktu awal masuk kuliah nih, apakah kakak ada bayangan buat join ke organisasi atau kepanitiaan gitu nih? Kalau ada, kenapa? Sebenarnya awal masuk kuliah itu sebenarnya aku berangkat dari waktu aku sekolah, aku tuh orang yang nggak aktif banget lah gitu. Aku nggak pernah ikut organisasi kayak misalnya OSIS atau waktu itu MPK ya namanya. Jadi kayak kesannya pas aku masuk kuliah itu rasanya aku quote on quote aku mau balas dendam gitu. Jadi aku harus aktif selama jadi mahasiswa gitu. Sebenarnya waktu itu aku mikirnya kenapa sih aku mau aktif gitu. Karena aku merasa saat itu kalau misalnya aku punya waktu gitu ya, sebanyak apapun aku punya waktu luang, itu bakalan habis-habis aja gitu. Kalau misalnya aku pakai buat hal-hal yang nggak berguna kan kayak sayang gitu. Jadi aku mau coba buat pakai waktu aku yang ada untuk hal-hal yang berguna gitu. Terus aku juga lihat dari kakak-kakak kelasku nih, kayak dari Instagram story-nya atau postingan feeds-nya, aku kayak lihat oh mereka pada ikut organisasi-organisasi atau kepanitiaan-kepanitiaan di kampus mereka masing-masing gitu. Kelihatannya seru ya gitu. Terus ditambah pas awal masuk UPH kan kita semua ada UPH Fest ya. Itu benar-benar dijelasin banyak banget kegiatan kayak organisasi, kepanitiaan, UKM, ULM yang bisa diikutin selama kita kuliah di UPH gitu. Jadi aku semakin pengen buat join organisasi maupun kepanitiaan selama kuliah gitu. Wah, keren juga ya alasannya. Mau balas dendam nih, karena dulu sewaktu SMA nggak pernah join organisasi apa-apa. Oke, nah selanjutnya nih. Dari kepanitiaan yang kakak ikutin itu, apa aja sih dampak yang kakak rasain buat diri kakak sendiri? Kalau dampaknya banyak sih, tapi mungkin ada beberapa yang benar-benar aku ngerasain banget dampaknya gitu ya. Yang pertama banget itu adalah aku lebih berani buat ngomong di depan banyak orang dan menyampaikan pendapat gitu. Kalau dulu aku takut sih buat ngomong di depan banyak orang, kayak yang pertama mungkin malu. Terus abis itu takut salah, takut salah. Itu sebenarnya hal yang sampai sekarang aku seselin. Kenapa sih dulu aku nggak mau berusaha gitu. Terus yang kedua itu rasa toleransiku, aku rasa aku meningkat sih. Karena dengan aku join organisasi kepanitiaan, aku belajar untuk bisa menerima pendapat dari orang lain. Jadi lebih banyak mendengarkan, bukan mau didengarkan aja gitu. Terus yang selanjutnya, aku merasa aku mengalami peningkatan kemampuan beradaptasi. Kayak aku cukup terbiasa dengan keadaan yang berubah secara tiba-tiba gitu. Misalnya selama di HMPSA aja, aku ngerasain banget transisi ngejalanin proker pas kita masih offline kuliah biasa sampai harus online dan ngejalanin prokernya secara online dan tetap harus jalan gitu. Itu salah satu hal yang paling menurutku challenging gitu waktu itu. Terus
yang pastinya kemampuan untuk problem solving sih. Karena menurutku aku bisa solve permasalahan-permasalahan yang cukup berat, ya cukup besar lah ya. Yang kalau Yiska zaman dulu nih waktu SMA dapat permasalahan itu mungkin kayak nyerah gitu. Terus yang terakhir sih pastinya kemampuan leadership karena aku jadi punya kemampuan untuk memimpin orang lain, terus aku juga punya pengalaman untuk memimpin orang lain sehingga aku tahu gaya kepemimpinan yang baik seperti apa, terus apa gaya kepemimpinan yang pas buat aku gitu. Wah, ternyata banyak juga ya nih dampak yang dirasakan dari ikut kepanitiaan nih. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih ragu buat join kepanitiaan, nih coba didengerin. Apa dampak yang dirasain oleh Kak Yeska nih? Nah, kan kakak juga join HMPSA kan, bahkan jadi wakil ketua HMPSA nih buat periode 2020-2021. Apa sih yang bikin kakak itu mau join ke HMPSA? Motivasi kakak buat join itu apa? Oke, kalau motivasi buat join di HMPSA sih awalnya itu berangkat dari UPH Fest lagi sih. Waktu itu mentor aku kebetulan dia juga anggota HMPSA pada periode itu gitu. Terus pas lagi dikenalin tentang HMPSA, dia dipanggil sama ketuanya pada periode itu. Terus sejak itu jadi nama HMPSA itu nempel di kepala aku gitu. Jadi aku inget terus nih, oh ada organisasi namanya HMPSA di akuntansi gitu. Dan saat itu aku udah mulai, oh kayaknya aku mau nih, karena yang tadi aku bilang, aku mau aktif di kuliah gitu. Setelah itu karena emang aku niat mau join di HMPSA, jadinya aku ikut semua prokernya HMPSA nih, mulai dari NASA, SALT, terus aku ikut Action, terus habis itu akhirnya aku ikut LDKM juga, karena aku akhirnya masuk juga di HMPSA gitu. Uh, Selain di ikut proker-proker HMPSA ini, aku juga ikut beberapa kepanitiaan di luar HMPSA juga gitu. Terus ya sempet lah ngebandingin gitu ya antara HMPSA sama organisasi lain. Terus banyak sih hal-hal yang bikin aku jadi merasa, oh asik ya ikut kepanitiaan, oh asik ya join di HMPSA. Tapi ya dengan apa yang aku jalanin gitu, pasti nggak semuanya hal-hal baik aja yang aku dapet gitu. Ada juga kayak kekurangan-kekurangannya yang mungkin aku nggak bisa sebutin, tapi aku temuin juga gitu di HMPSA. Tapi malah dari yang aku temuin itu, aku malah jadi apa ya, jadi makin pengen join gitu. Jadi pengen jadi bagian dari HMPSA dan aku mau ambil bagian untuk menjadikan HMPSA yang lebih baik lagi gitu. Itu sih motivasi aku buat join di HMPSA. Wah, keren nih motivasinya. Jadi karena lihat ada kekurangan malah mau join buat bikin organisasi itu jadi lebih baik lagi. Oke, nah selanjutnya nih. Kakak kan tahu kan ya, kalau jadi anggota HMPSA tuh nggak mudah. Tapi kenapa nih kakak mau lanjut ke periode selanjutnya, bahkan mau jadi wakil ketua HMPSA nih? Kalau untuk join ke periode selanjutnya sebenarnya lebih nggak rumit daripada awal aku mau join HMPSA yang pertama nih. Uh, Kalau kenapa aku lanjut ke periode selanjutnya lebih ke karena ya aku udah sayang aja sama organisasi ini gitu. Jadi ya panggilan aja buat melayani lagi gitu di HMPSA satu periode lagi gitu. Um, aku ngerasa kayak HMPSA itu udah jadi kayak rumah buat aku gitu. Dan aku banyak ketemu orang-orang yang hebat lah di periode sebelumnya. Jadi pada saat aku memutuskan untuk lanjut, harapanku waktu itu adalah aku bisa ketemu sama orang-orang hebat lainnya. Gitu. Keren ya. Jadi HMPSA ini udah dianggap sebagai rumah sendiri gitu ya. Nah, selanjutnya nih, perkuliahan kan udah cukup sibuk kan ya. Nah, gimana cara kakak buat bagi waktu antara kuliah dan juga organisasi nih? Oke, bagi waktu ya, time management ini cukup challenging sih buat kita semua yang join di organisasi dan harus kuliah juga. Tapi kalau aku sih, yang paling penting adalah kita harus tahu dulu nih prioritas kita itu apa sih. Kalau aku kan, aku adalah mahasiswa ya, dan ya seharusnya prioritasku adalah kuliah. Jadi usahain tanggung jawab aku atas kuliah udah terselesaikan dulu, baru ke organisasi gitu. Dan untuk atur waktu, aku yang pertama sih biasanya aku
atur antara jadwal kuliah sama organisasi atau kepanitiaan-kepanitiaan yang ada lah. Jadi kalau pagi sampai sore aku kuliah, untuk organisasi dan kepanitiaan itu aku taruh sore sampai malam. Supaya nggak ada kegiatan yang keskip atau bentrok, itu aku perlu yang namanya catat. Biasanya aku catat di kalender HP sih. Terus aku juga terapin untuk tulis to-do list gitu, kayak buat to-do list apa sih yang harus aku kerjain, dan biasanya aku juga catat beserta dengan deadline-nya gitu. Jadi nanti setelah itu baru tinggal aku pilah-pilah nih, yang mana sih yang lebih urgent berdasarkan urgensinya gitu aku pilihnya, yang mana yang harus dikerjain duluan gitu. Setelah itu akan jadi terbentuk sendiri sih polanya dan jadi kebiasaan juga gitu. Oke. Jadi kita harus tetap tahu ya prioritas kita itu sebagai mahasiswa. Jadi tugas-tugas di perkuliahan tuh harus diselesaikan dulu nih, baru ke organisasi. Nah, selain itu kita juga harus bikin to-do list dan juga catat nih apa hal-hal yang penting di kalender HP kita. Wah, keren ini ya tipsnya. Oke. Selanjutnya nih, apa sih Kak suka dukanya ikut kepanitiaan atau organisasi ini? Um, Banyak sih suka dukanya, tapi mungkin sukanya aku udah sempat mention beberapa di depan tadi, kayak kalau di aku ya, aku mengalami peningkatan soft skills aku, mulai dari communication skills, toleransi, adaptasi, problem solving, dan lain sebagainya. Terus aku juga udah mention nih sebelumnya, kalau aku tuh ketemu sama orang-orang hebat, dan aku beruntung bisa menemukan keluarga baru melalui organisasi gitu. Dan dari ikut organisasi atau kepanitiaan pastinya ada pengalaman dan hal-hal yang nggak terduga yang kita temuin sepanjang perjalanannya gitu. Yang pastinya itu bakalan berguna banget buat kita nantinya. Kalau aku sukanya gitu sih. Kalau dukanya eh, nggak banyak sih sebenarnya kalau dari aku ya. Tapi kalau aku sih merasanya jadi lebih susah aja buat punya waktu sama orang-orang yang di luar organisasi kita sendiri. Kayak misalnya sama teman-teman kita, biasanya kita bisa nongkrong sama mereka, bisa main sama mereka, jadi waktunya susah gitu buat ketemunya. Terus yang pastinya kita harus mau untuk kerja ekstra buat bisa tetap pertahanin tugas dan kewajiban kita sebagai mahasiswa, juga organisasi dan kepanitiaan gitu. Oke. Jadi ya yang kita dengar nih ikut kepanitiaan tuh nggak selalu happy, tapi juga ada dukanya. Nah, tapi meskipun gitu, teman-teman harus tetap semangat nih buat jalanin kepanitiaan ini. Oke, selanjutnya nih. Menurut kakak, mana sih yang lebih penting antara kuliah atau organisasi? Kenapa nih? Yang lebih penting ya, kalau pentingan mana antara kuliah dan organisasi, menurutku dua-duanya sama-sama penting sih. Tapi selama kita masih jadi mahasiswa ya, sekali lagi ya harusnya prioritas kita atau tujuan utama kita sebagai mahasiswa ya kuliah dan lulus gitu. Ya harusnya sih kita bisa lulus juga dengan cara kita belajar kan, bukan dengan kita berorganisasi gitu. Tapi ya organisasi juga penting, penting banget untuk kita supaya bisa melatih diri kita atas hal-hal yang nggak bisa kita dapat dari kuliah aja. Kayak yang kita tahu ya, kuliah dan belajar itu salah satu wadah kita untuk melatih hard skills kita dengan pemahaman kita, dengan keterampilan kita. Tapi dengan kita join di organisasi, kita akan banyak belajar mengenai soft skills yang pastinya berguna banget buat kehidupan kita ke depannya. Terutama dalam pekerjaan mungkin. Nantinya kalau misalnya dalam pekerjaan, pengalaman organisasi kita itu bakalan kepake banget. Dan salah satu contohnya mungkin kayak yang aku rasain adalah kemampuan komunikasi, kemampuan bekerja di bawah tekanan, terus abis itu kemampuan problem solving, dan masih banyak lagi yang bisa kita dapat melalui kita join organisasi. Jadi kalau mana yang lebih penting, dua-duanya penting sih menurutku. Yang harus digarisbawahi adalah kita harus tahu apa prioritas kita sebagai mahasiswa dan jangan sampai melupakan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Itu sih.
Oke, mantep ya. Jadi dua-duanya sama-sama penting nih. Tapi kita juga harus ingat prioritas kita sebagai mahasiswa itu kuliah. Nah, selain itu, dengan kita bisa join organisasi, kita itu bisa dapat hal baru nih yang nggak akan kita dapetin di perkuliahan, seperti membentuk soft skill kita. Jadi semuanya penting ya guys. Yang penting kita harus tahu nih apa prioritas kita. Oke, next nih. Bagaimana kakak mempertahankan motivasi kakak di tengah-tengah lelahnya kuliah dan kejenuhan organisasi? Dan apa yang kakak lakukan ketika hal itu terjadi nih? Em, untuk mempertahankan motivasi sih, aku selalu balik tanya sama diri aku sendiri. Aku tanya, yes, sebenarnya apa sih tujuan lu buat awal join di organisasi ini gitu. Sebenarnya aku pakai itu cuman buat pengingat aja sih, supaya aku nggak lupa kalau aku join tuh sebenarnya ada tujuannya loh, ada tujuan yang pengen aku capai gitu. Dan aku harus menyelesaikan apa yang udah aku mulai gitu. Kalau untuk mengatasi lelahnya kuliah dan kejenuhan di organisasi sih, kalau aku ya berhenti dulu aja, istirahat dulu aja gitu. Mungkin kayak nonton kek, atau main game kek, atau ajak temen nongkrong kek, atau apalah kita cari kebahagiaan buat kita gitu. Karena kalau dipaksain akan nggak bagus juga gitu buat diri kita sendiri. Dan hasil kerja kita jadi nggak maksimal juga gitu. Terus sadar atau enggak sadar itu akan berdampak buat orang lain juga karena kita kan nggak kerja sendirian ya di organisasi. Jadi kalau kita ngelakuin sesuatunya setengah hati akan tercermin juga dengan hasilnya dan akan mempengaruhi orang orang lain juga gitu. Itu sih. Oke, keren juga ya. Jadi kalau kadang kita udah jenuh nih, kita harus ingat lagi apa sih tujuan kita buat join. Nah, kalau emang teman-teman udah jenuh banget nih, kayak udah di titik terendah teman-teman, jangan lupa kata Kak Yeska nih, kita juga harus butuh istirahat. Kita butuh refreshing buat diri kita sendiri, karena kalau kita ngelakuin setengah hati itu apa ya, dampaknya akan ke orang lain dan juga hasil kerja kita nanti nggak maksimal. Oke, yang terakhir nih, apa pesan kakak buat teman-teman semua buat menghadapi masalah yang mereka alami dalam perkuliahan maupun kepanitiaan dan organisasi ini? Oke, pesan aku buat teman-teman semua ya, kalian nggak sendiri guys. Jadi saran aku sih ketika kita dihadapkan pada sebuah permasalahan, baik perkuliahan, kepanitiaan, organisasi, atau apapun itulah, berbagilah permasalahan itu ke teman-teman kita. Jadi jangan dipendam sendirian, karena kalau kita pendam sendirian bisa stres nggak sih? Terus ya kita hidup juga nggak sendirian gitu, apalagi di organisasi kita kan nggak kerja sendiri kayak yang tadi aku udah bilang. Menurut aku ya organisasi atau kepanitiaan itu kesatuan sih menurutku. Jadi penurunan kinerja salah satu anggota aja itu berdampak banget buat semua anggota yang ada gitu. Jadi kita jangan malu buat berbagi permasalahan, jangan sungkan buat hubungin misalnya kating-katingnya atau ketuanya atau apalah supaya bisa dipikul sama-sama nih bebannya dan kita bisa cari jalan keluarnya bareng-bareng gitu. Jadi nggak beban buat diri kita sendiri doang gitu. Jadi ya itu sih buat bantu menopang kita punya beban itu. Wah, oke. Makasih Kak Yuska buat pesannya. Wah, deep banget ya teman-teman. Kalau kalian ada masalah, jangan sungkan nih buat cerita. Jangan dipendam sendirian. Oke, makasih Kak Yuska. Jadi, sekian dulu nih perbincangan kita dengan Kak Yuska tentang kehidupan perkuliahan dan organisasi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Activation ini. Sampai jumpa di Activation berikutnya.